Ya, pagi hari ini kita akan langsung berbincang dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Pak Baidowi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Baidowi. Assalamualaikum Pak Baidowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada juga Mas Ketua Aris dan Mbak kita. Ya Pak Baidowi, ada juga yang sudah bergabung bersama kami, Ketua Komisi 10 DPR RI. Ini merupakan mitra dari Kemendikbud. Selamat pagi Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Vita, Mas Aris, Iya. Pak Baidowi. Saya mau ke Pak. Waalaikumsalam Pak Aris. Saya mau ke Pak Baidowi dulu deh. Pak Baidowi, Muhammadiyah dan NU sudah mengatakan menarik diri untuk ikut program dari Kemendikbud. Apa pertimbangannya Pak? Sebenarnya bukan hanya itu, sekarang tambah PGRI kan. Iya, betul. Iya, jadi bertiga. Jadi pertimbangan kita itu pertama memang kita tertarik itu dengan program penggerak itu merupakan suatu program yang sangat bagus sehingga Muhammadiyah itu ikut bergabung dalam program itu. Tapi setelah dalam proses seleksinya itu memang kurang transparan. Seleksinya itu kurang pas karena kita kan punya suatu kekhasan dari Muhammadiyah itu sendiri, bahwa Muhammadiyah itu persyarikatan yang bertaraf nasional, punya jajaran di seluruh Indonesia yang juga menangani pendidikan secara langsung. Itu dilakukan itu. Sedangkan jajaran yang cukup banyak itu dalam ketentuan yang ada antara lain hanya diatur satu organisasi itu satu paket yang akan diberikan. Walaupun kita punya yang ada di daerah-daerah semua ada, karena di situ diatur dalam peraturan sesiennya itu menyebutkan bahwa satu organisasi yaitu yang mendapat yang ada badan hukum dari Kemenkumham. Sedangkan dari Kemenkumham itu memberikan suatu kelonggaran bahwa badan hukum ini atau organisasi kan punya ADART yang bisa melakukan di semua pihak, sehingga keterbatasan itulah organisasi besar pun tidak bisa melibatkan organ-organ yang ada di daerah. Itu salah satunya yang kita evaluasi dari segi seleksi. Itu kejanggalan yang pertama, sehingga memang tim itu kurang paham tentang keberadaan Muhammadiyah secara keseluruhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan hasil seleksi, ternyata kok banyak sekali organisasi massa yang terlibat, sampai 156 atau 158 organisasi yang rekam jejaknya pun kita juga tidak tahu persis seperti apa gitu. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan evaluasi dari sistem seleksi program ini. Pak Baidowi, jadi kalau programnya kita oke, tapi sistem seleksinya itulah yang kita akhirnya berpikir dua kali gitu loh. Pak Baidowi, kalau saya dalam bentuk pertanyaan nih ke Pak Baidowi, tapi pertanyaan ini saya menyadur dari komentar-komentar di pemberitaan, ya, komentar masyarakat di pemberitaan yang menyebutkan Muhammadiyah mundur dari program ini. Komentarnya begini nih gitu, loh kok mundur sih? Bukannya kalau misalnya rame-rame kita keroyokan untuk satu visi, yakni kemajuan pendidikan nasional, akankah lebih baik jadinya? Iya. Jadi kenapa kita mundur itu kan pertimbangannya akan menggunakan anggaran pemerintah yang cukup besar. Tetapi dari lembaga-lembaga yang lain itu kami kan tidak tahu persis rekam jejak mereka untuk memajukan pendidikan itu seperti apa. Kami hanya melihat dari berbagai organisasi itu yang nama-namanya itu tidak kelihatan persis bahwa mereka itu berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Nah, dari namanya saja mungkin kita juga kami tidak bisa patuh ini iya ini tidak nggak tahu, tapi dari dokumen atau nama-nama yang lolos itu kok kami ragu, sehingga kayaknya ini lembaga yang baru muncul tapi dilaporkan dari situ. Padahal ketika kita mau melaksanakan
kita tidak bisa lepas dari pemerintah daerah. Karena pendidikan dasar dan menengah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga kalau organisasi massa atau organisasi yang akan terlibatnya itu rekam jejaknya dengan pemerintah daerah itu seperti apa lah. Kalau nanti kurang bagus, nah nanti Muhammadiyah kalau ada di dalamnya kan menjadi nggak enak juga gitu loh. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada beberapa kejanggalan seperti proses seleksi dan lain-lain tadi Pak Baidowi sampaikan. Apakah kemudian Komisi 10 sebagai mitra Kemendikbud juga melihat hal ini, Pak Saiful Huda? Ya, update terakhir tadi malam Mas Nadiem Kompas Prize yang intinya akan melakukan peninjauan ulang terhadap program PUP ini. Saya kira sejak dari awal memang kami sudah bilang berkali-kali dalam raker, jangan sampai gagasan bagus ini implementasinya tidak maksimal. Jadi saya melihat ada gap yang cukup jauh antara gagasan dengan level implementasi. Terutama misalnya menyangkut soal kriteria, soal mekanisme penilaian, yang tadi disampaikan oleh Pak Baidowi. Dan yang paling terakhir adalah menyangkut soal mapping sosiologis dan antropologis pendidikan di Indonesia. Saya tidak setuju Kemendikbud memperlakukan Muhammadiyah dan NU dan beberapa lembaga yang lain yang sudah berkiprah lama sejak bangsa dan negara ini belum berdiri, disamakan levelnya dengan lembaga-lembaga yang baru lahir kemarin sore gitu. Tapi sebagai mitra, Pak Saiful, maaf saya potong, tapi sebagai mitra Kemendikbud ini, Kemendikbud mengatakan tidak sih, pasti kan ada rapat dengar pendapat dan lain sebagainya dengan Komisi 10. Disampaikan tidak prosesnya seperti apa begitu? Itu yang kami tanya dan sampai terakhir kami ingin mendapat penjelasan soal bagaimana sih level operasional teknisnya terkait dengan kriteria mekanisme penilaian. Itu memang belum sempat dijawab oleh Kemendikbud. Dan 5 hari yang lalu Kemendikbud sudah mengumumkan lolosnya 156 organisasi penggerak ini. Nah, yang ditanya-tanya oleh publik, protes kuat dari publik memang menyangkut soal kesertaan 2 lembaga ini. Dan yang disampaikan Kemendikbud pada Komisi 10 hanya satu skema, yaitu menggunakan full APBN 100%. Gitu. Nah, perkembangan terakhir di tengah jalan kemarin kita dapat baca rilis dari Kemendikbud, ada skema tambahan 2 lagi, skema pembiayaan mandiri dan skema pembiayaan pendampingan. Gitu. Tapi ini semuanya harus dijelaskan, harus dijelaskan kepada publik apa yang melatar belakangi lahirnya skema baru ini. Gitu. Oke, menarik nih ya, melatar belakangi skema baru ini. Saya khawatir saja ya, kita sepakat dengan yang namanya tadi Pak Saiful mengatakan NU dan Muhammadiyah ini kan rekam jejak sebelum Indonesia merdeka pun juga sudah concern ya Pak Saiful ya dengan yang namanya pendidikan di tanah air ya, salah satunya pendidikan di tanah air gitu. Nah, khawatir dengan ada skema tambahan ini para perusahaan-perusahaan besar ya yang ikut serta dalam program ini ya kuat-kuatan dana jadinya gitu loh Mas Saiful ya. Saya ingin juga minta opini Anda nih soal kekhawatiran ini ya Mas Saiful dan juga Pak Baidowi. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali ke hadapan Anda.